Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, maaf sudah lama, sudah beberapa minggu saya tidak update. Kebetulan saat bulan puasa ini selain nambah banyak kesibukan, saat di malam hari itu rasanya capek sekali, jadi gak sempat untuk update. Cuman sekarang ini ada waktu, saya coba update lagi. Dimana pada video sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa akan membahas sedikit tentang ANH Diffie-Boot. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang ANH Diffie-Boot. ANH Diffie-Boot itu tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Ini yang versi yang paling baru. Biasanya dari dulu saya menggunakan DLC boot. Cuma setelah tahu saya adanya ANH Diffie-Boot, saya keseringan pakai ANH Diffie-Boot. Kisaran 95% lah saya memakai ANH Diffie-Boot. Karena di ANH Diffie-Boot ini fiturnya menurut saya sudah terpenuhi. Apa yang saya mau di sini itu ada. Contohnya misalkan seperti test keyboard, terus seperti HDD Sentinel, terus Macrium yang tidak ada di DLC boot, di ANH Diffie-Boot ini ada. Jadi banyak fitur di ANH Diffie-Boot ini, lebih kayak fitur. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan DLC boot, di ANH Diffie-Boot ini kita bisa melakukan. Jadi manfaatnya banyak sekali, beda sekali dari DLC boot ya. Cuman kadang-kadang saya menggunakan tool yang tertanam di ANH Diffie-Boot. Maksud saya di DLC boot. Nah, kalau di seperti ini ya, test keyboard, ini di DLC boot tidak ada teman-teman ya. Adanya hanya di ANH Diffie-Boot. Terus ini juga HDD Sentinel. Dimana dengan HDD Sentinel ini kita bisa mengetahui kesehatan harddisk. Jadi sebelum install ulang, misalkan laptop itu mengalami lemot, bootingnya lama, kita bisa memanfaatkan tool Macrium ini. Maksud saya HDD Sentinel ini. Jadi kelihatan kesehatannya berapa, performanya berapa, di situ ada, bisa kelihatan. Cuman istimewanya ini di DLC boot kita bisa membuka fiturnya secara langsung. Misalkan ada beberapa laptop yang USB-nya minim, sedangkan kita harus mencolokkan ANH Diffie-Boot kita dan harus mencolokkan harddisk kita. Dan kadang-kadang touchpad-nya itu tidak jalan, jadi kita harus mencolokkan mouse juga. Jadi disitulah kita bisa mencabut ANH Diffie-Boot kita dan kita bisa buka file ISO dari DLC boot secara portable, dan kita bisa menggunakan tool dari DLC boot seperti ini. Jadi anggaplah ini kolaborasi ya teman-teman, antara DLC boot dan ANH Diffie-Boot. Istimewanya di situ. Jadi tetap saja saya masih kadangkala masih membutuhkan DLC boot untuk menyelesaikan pekerjaan saya, begitu. Tetap butuh, jadi tetap ada istimewanya lah, tetap jangan dibuang, begitu ya teman-teman ya. Kalau fitur-fitur di DLC boot ya tetap seperti ini. Nah, ini Macrium ini di DLC boot tidak ada, adanya di ANH Diffie-Boot.
Nah, ini Macrium seperti ini. Jadi dengan Macrium ini kita misalkan ada Windows yang tidak mau booting seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, saya memakai Macrium ini untuk memunculkan kembali bootloader yang hilang. Sebetulnya ada lagi yang pernah saya pakai ya pada tutorial saya di sebelumnya, itu namanya Sergey Strelec. Cuman saya di sini tidak bisa menunjukkan karena file ISO-nya tidak ada teman-teman ya. Ada di komputer yang lain, tidak ada di komputer ini. Cuman pada dasarnya sama. Keuntungan dari kenapa saya sering memakai ANH DiviBoot, karena ANH DiviBoot ini fiturnya sudah lengkap, ukurannya itu kecil, tidak sampai 2 GB, di bawah itu teman-teman. Jadi sangat efisien sekali. Kalau Sergey Strelec itu ukurannya sekitar 3 GB lebih teman-teman. Sama juga DLC boot ini lebih kecil lah sedikit dari Sergey Strelec, tapi lebih besar dari ANH DiviBoot ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan antara mana yang menurut teman-teman yang paling cocok di hati teman-teman ya. Apakah itu Sergey Strelec atau ANH DiviBoot? Kalau saya ANH DiviBoot ini pilihan yang nomor 1 sekarang teman-teman. Kalau di sebelum-sebelumnya saya memang memakai DLC boot. Kalau yang paling dulu lagi waktu saya sekolah itu Heron boot itu dulu. Cuman sekarang sudah tidak saya pakai lagi, dikarenakan fiturnya kurang. Kalau di DLC boot ini maksud saya ANH DiviBoot ini lumayan lengkap lah, bisa dikatakan kalau menurut saya lengkap. ANH DiviBoot ini juga support untuk MBR maupun GPT, jadi sama-sama support. Semoga video ini bermanfaat, meskipun saya bahas sedikit, saya hanya membahas setahunya saya. Apabila ada hal yang menurut teman-teman kurang benar, boleh komen di bawah supaya sama-sama kita belajar. Nanti juga akan saya sertakan linknya di deskripsi, baik itu DLC boot atau ANH DiviBoot, atau nanti teman-teman yang mau coba Sergey Strelec, saya juga akan sertakan linknya di deskripsi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.